5 menit ya, bisa ya. Oke, untuk closing statement saya beri kesempatan untuk narasumber dari SMP. Gus, waktu Baik. kami berikan untuk closing statement. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement saya, poinnya hanya satu, yaitu kita harus semakin solid pada konsensus Pancasila, solid pada konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia pada UUD 45. Nah, ketika kita sudah solid, kita mantapkan dalam hati, maka kita akan tanpa ragu-ragu dukung penuh apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah maupun dari aparatur negara, baik TNI maupun Polri. Ketika kita sudah solid dengan pemerintah, dengan NKRI, dengan Pancasila, maka berikutnya kita solid menjadi sebuah bangsa yang satu, yaitu sesama orang Indonesia, maka kita hargai perbedaan yang ada dalam bangsa. Kita tuh ada ribuan suku, kita ada berbagai macam agama, kepercayaan, adat. Kita juga harus hormati. Makanya saya sesekali kadang pengen banget kalau di KTP itu ada kolom agama itu dihapus saja itu. Nah, sehingga untuk itu setelah kita komit pada kebangsaan, berikutnya baru kita masuk pada komitmen pada agama kita masing-masing. Agama pun masing-masing. Kita tidak bisa lagi ngomong ini agama saya, agama kamu harus dibenturkan seperti ini, seperti itu, agamaku yang paling benar. Kita sudah selesai dengan itu. Nah, kita sudahlah, artinya dalam Allah sendiri sudah mengatakan walau syaa rabbuka la amana fil ardi kullum jami'an. Jadi kalau semuanya Tuhanmu berkehendak, andaikan Allah berkehendak, andaikan Tuhan berkehendak, maka seluruh bumi ini agamanya dibikin Islam aja sekalian gitu kan. Tapi kan Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu di atas agama, beyond religion. Udah nggak ngurusi agama-agama apa, enggak. Tuhan ya mengurusi alam semesta. Maka sudah aneh sekali kalau orang masih berkata bahwasanya, wah agamaku yang paling benar. Itu sepertinya kita harus berhenti seperti itu. Maka sekali lagi closing statement saya sekali lagi tadi, kita harus solidkan lagi konsensus kita bersama, baik dari Pancasila, NKRI, UUD, pokoknya semuanya kita yang menjadi basis kesepakatan kita kuatkan, kita solidkan di situ saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, closing statement selanjutnya Bung Kelseno Setiawan dari Santala. Ya, terima kasih. Waktu kami berikan. Ya, jadi saya rasa cukup singkat, semuanya tadi sudah disampaikan. Kembali lagi, saya setuju bahwa closing ini kita kembali lagi kepada konsensus, di mana tadi saya sampaikan juga di awal bahwa bangsa ini dibangun di atas konsensus bersama dan sudah menyepakati bahwa keberagaman baik suku, agama di Indonesia ini memang ada dan itulah menjadi dasar bangsa ini berdiri oleh founding father. Jadi kita harus kembali kepada apa yang sudah disepakati dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kita juga harus mensikapi dengan bijaksana ya, dengan bijak. Artinya tidak hanya sekedar kepandaian kita saja, namun kita harus tetap bijak menyikapi segala sesuatu yang terjadi, tidak mudah terpancing terutama emosi, dan tentu saja banyak mungkin di luar sana yang ingin melihat Indonesia terpecah, Indonesia bubar dan sebagainya. Itu salah satu target dari mereka dan kita harus stick di situ, tidak terlalu larut dalam emosi dan tidak buru-buru juga memanjat sesuatu. Seperti tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya bicara ngomongin masalah radikalisme oleh misalkan di agama Islam, namun saya rasa kita beyond that one. Jadi tidak hanya masalah dengan
tidak menyudutkan atau mengkotakkan hanya Islam saja, tapi juga kita masing-masing radikalisme juga pasti ada di setiap agama dan kita harus tetap kembali kepada konsensus yang di awal tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Mikael. Kita kasih waktu Bung Adi Kurniawan. Closing statement waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Singkat aja dari saya bahwa kita tidak akan pernah bisa mencintai Indonesia kalau kita tidak sungguh mengenal dan memahami tentang keindonesiaan. Bung Kurniawan, suaranya kecil, bisa dikasih dekat handsetnya. Baik. Baik, terima kasih. Kedengaran? Ada kedengaran suara saya? Baik. Bisa. Ya, baik. Closing statement dari saya yaitu bahwa kita tidak akan pernah bisa mencintai Indonesia tanpa kita memahami dan mengerti tentang keindonesiaan. Nah, seandainya pun kita bisa mencintai tanpa memahami, paling ya sebatas cinta buta gitu yang gampang berpaling. Jadi oleh karena itu pemahaman tentang keindonesiaan saya kira penting. Ya. Jadi untuk bahwa sejarah bangsa Indonesia ini seperti apa, ya, sehingga berdiri sampai hari ini. Saya pikir itu. Ya. Hanya dengan mencintai Indonesia ini kita bisa menjaga Indonesia. Terima kasih. Baik. Closing statement-nya. Baik, kita kasih kesempatan Pak Pendeta, Bung Pendeta Andres Benaya. Waktu kami berikan. Bung Andres masih ada di ruangan Zoom. Baik, kita ke Mbak Dr. Ni Kadek Surpi. Waktu kami berikan. Baik, selamat sore. Dari saya tadi men-cite bahwa saya sangat setuju kalau KTP itu dihapuskan kolom agamanya. Kita bawa agama itu, ranah iman itu ke pribadi, dan negara mungkin lebih banyak mengurusi hal-hal yang berbau kesejahteraan dan sebagainya. Saya juga sebenarnya adalah orang yang tidak setuju ketika pembagian kue pembangunan juga didasarkan atas jumlah agama yang ada. Ini bukan berarti karena kami di bawah 5% loh, bukan berarti begitu. Tapi ini rasanya pengaturan negara seperti ini rasanya akan membawa masalah sekarang dan juga di masa depan. Yang kedua, kita dukung aparat pemerintahan kita, termasuk pemerintah kita untuk mengambil langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang cepat, dan langkah-langkah yang tegas demi NKRI, bangsa dan negara kita. Yang berikutnya kita semua harus lebih solid dan bergandengan tangan, karena persoalan ini bukanlah persoalan yang temponya singkat, tapi adalah sebuah perjalanan yang long term, yang sangat panjang, di mana membutuhkan energi, persatuan, dan kesabaran dari kita semua. Saya sendiri siap bekerja sama, siap diajak berdiskusi, siap diajak berdialog, bahkan siap untuk hal-hal yang lebih nyata lagi untuk NKRI. Karena bagi saya, Janani Janma Bumi Setia Swarga ada 3 riasi, bahwa Ibu Pertiwi hakikatnya lebih tinggi dari surga, dan saya harus menjalankan Pertiwi Bakti Dharma Negara dan Dharma Agama. Keduanya secara. Terima kasih. Mantap. Salam Mantap, Pancasila. Surpi. Salam Pancasila, merdeka. Mantap, salam Pancasila, merdeka. Sehat selalu. Dokter. Salam sehat. Baik, waktu kami berikan kepada Bung Jes Budi Rosyadi, ST. Waktu kami berikan. Bung Budi Rosyadi, Hadi. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih waktunya. Kalau dari agama Konghucu itu
diajarkan gimana supaya terciptanya perdamaian dunia. Supaya tercipta perdamaian dunia itu harus diawali dari diri sendiri. Dengan diri yang terbina akan tercipta rumah tangga yang damai. Rumah tangga yang damai akan tercipta negara yang damai, dan negara yang damai akan tercipta kedamaian dunia. Jadi di sini saya menekankan kita juga sebagai warga bangsa, mengutip juga dari ajaran agama Konghucu bahwa tanah air itu harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati tetapi jangan pergi. Jadi tugas kita bersama-sama untuk menjaga kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari kaum-kaum intoleran. Biarkan mereka yang intoleran ada di tengah-tengah kita, tapi kita yang sadar terhadap toleransi, kita harus bersama-sama berjuang supaya intoleransi itu tidak dapat berkembang dan tidak dapat tumbuh, dan juga khususnya tidak dapat mempengaruhi bagi warga negara yang lain yang sudah sangat plural di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih closing statement terakhir dari narasumber. Kita masuk ke kata penutup oleh Gus Sone. Sebelum kita masuk ke kata penutup, saya moderator ada ilustrasi. Indonesia ini ibarat pohon mangga yang berbuah lebat. Kita pemilik Indonesia ini bebas mengambil buah, memanjat, menjolok, dan apa saja yang kita bisa buat untuk mendapatkan buah itu. Pertanyaannya, kalau yang dari luar, yang bukan pemilik, apa yang mereka lakukan? Dari luar pagar, pasti mereka melempar dengan batu dan mencari kesempatan untuk yang pemiliknya tidak ada di tempat, dan setelah mereka melempar dan buahnya jatuh, mereka mengambil dan pergi. Apakah kita, pemuda bangsa, akan tinggal diam melihat hal itu? Mari kita jaga pohon Republik Indonesia. NKRI harga mati, saudara. NKRI harga Merdeka. mati. Baik, kata penutup pelaksana webinar. Kami beri waktu untuk Gus Soleh, MZ, sekaligus doa penutup. Gus, waktu kami berikan. Alhamdulillah, kurang lebih 3 jam bersuap bersama di webinar ini. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Desa Andreas ya, dari tim untuk kita realisasikan bukan hanya di webinar saja. Itu juga keinginan Pak Desa. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya COVID-19 ada gelombang kedua, bahkan semakin meningkatkan. Terus sudah keluar, datangi beberapa dengan protokol ketat ya, yang sangat terbatas dengan abangku Bang Arya Haji Kusuma itu hanya 30 kan gitu. Tapi ya lucu juga gitu loh ya, bikin acara seminar hanya 30 orang. Ya terus terang, mendingan lebih indah dengan webinar semacam ini. Bisa 100 bahkan kadang 200 orang. Dan biayanya tidak besar. Sementara kita kan bukan siapa-siapa. Hanya kiai kampung yang cinta pada bangsa dan negeri ini kan. Kalau kita harus turun ke bawah ataupun di lapangan, satu ada konflik, ada COVID, kedua ada pembiayaan juga. Maka dari itu, di dalam waktu kosong ini seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, selama bisa work at home, bekerja dari rumah, ya kita lakukan dari rumah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa bergerak seperti dulu dengan JPK, Jamaah Pengajian Kebangsaan, ya, yaitu mendatangi majelis-majelis, 75% ngaji agama, 25% ngaji tentang kebangsaan. Sebab apa? An-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia itu memusuhi kalau tidak tahu. Maka tugas kita para tokoh-tokoh agama ini memberikan pemahaman. Sementara di kelompok sebelah, mereka yang hendak merusak bangsa ini kan ada kepentingan tanda kutip, mereka terus bergerak.
Maka pada kesimpulan kami pada sore hari ini, apa yang disampaikan para narasumber sudah sangat cukup luar biasa, ya. Kita tetap terus, intinya para tokoh pemuda lintas iman ini tetap terus mendorong dan mendukung TNI Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok separatis, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis yang mana mengganggu daripada stabilitas keamanan bangsa dan negara kita. Alhamdulillah di pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur banyak dibangun, perkembangan daripada ekonomi-ekonomi yang ada banyak dikembangkan. Akan tetapi apabila kita lengah di dalam masalah ideologi bangsa kita, bahkan sampai detik ini BPIP untuk mengesahkan undang-undangnya saja masih banyak benturan. Ini yang sangat kita sangat kita anggap naif lah kan gitu. Dan selanjutnya kami minta kerjasama yang apik. Apa yang telah dilakukan, keberanian yang luar biasa dari Pangdam Jaya dan juga dari Polda Metro Jaya ini bisa diikuti oleh polda-polda yang lainnya. Jangan sampai dengan kejadian yang ada ini ya, kita atau Polda Pangdam banyak kiriman bunga dari masyarakat, begitu antusiasnya, begitu bangganya karena negara hadir, terus lengah, akhirnya kecolongan lagi, maka kesempatan untuk diambil dua kalinya sangat sulit. Daerah-daerah ya, khususnya daerah Papua ini ada separatisnya, daerah Aceh yang masih yang dianggap rawan, dan juga daerah-daerah yang masih banyak kelompok-kelompok radikalnya ini perlu diberikan perhatian yang lebih. Bagaimana tindakan-tindakan tegas terukur ini bisa dilaksanakan. Kalau di Jakarta kemarin ada MRS, alhamdulillah sudah bisa ditangkap oleh TNI Polri. Dan juga kelompok-kelompok teroris ya sudah banyak yang ditangkap dan juga ditembak ya dalam dekade pekan ini. Ini merupakan kado yang luar biasa di tahun 2000, di penghujung 2020 ini dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga telah datangnya vaksin ya, jutaan vaksin ke Indonesia. Ini banyak kelompok-kelompok sebelah yang nyinyirin. Seharusnya kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya ya yang telah berjibaku berjuang untuk kemaslahatan bangsa, bahkan digratiskan lagi ya. Repot kadang kita, Pak Jokowi bilang disuntik setelah rakyat, wah dianggapnya bagaimana akan begitu, sebab apa, di hati mereka benci. Nah kalau Pak Presiden Jokowi sudah berani disuntik duluan, wah mentang-mentang presiden duluan, nggak ada benernya jadi bagi orang yang tidak memiliki hati cinta ini. Maka dari itu, dengan cintalah kita bisa berbagi, dengan cintalah kita bisa berkasih sayang, dengan cintalah kita bisa bekerja sama. Dan yang terakhir sekali, kami minta apa yang sudah hebat, yang sudah luar biasa dari TNI Polri ini, dibarengi oleh kementerian-kementerian Presiden Jokowi yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber dan juga Gus tadi di dalam tanya jawab tadi, bagaimana Kementerian Agama ini bisa dengan keberaniannya memberikan sertifikasi kepada mubalek, bukan mensertifikasi mubalek, tapi memberikan sertifikat terlebih dahulu. Ya, ini kado di akhir tahun 2020. Bagaimana 2021 ini digencarkan? Ya, kalau memang itu sudah semuanya ada, nah di sini perlu istilahnya masjid-masjid terlebih dahulu, masjid-masjidnya pemerintah. Banyak di Indonesia ini ya, itu dibolehkan orang yang bersertifikat, yang berkhutbah, yang berceramah di masjid-masjid pemerintah, baik itu BUMN maupun non-BUMN milik pemerintah. Kalau itu saja bisa dijaga, maka kondusivitas 50% bisa terjaga di Indonesia ini dari kelompok-kelompok intoleran, dari kelompok-kelompok hate speech. Dan juga ini tidak akan bisa berlangsung apabila apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, bahwa masjid-masjid ini akan dikerjasamakan dengan NU dan Muhammadiyah, ini bagus ya. Nah, cuman di sini perlu pemahaman toleransi. Toleransi itu ada 3 ya, trilogi toleransi. Toleransi
sesama umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Toleransi sesama umat beragama, ya, ini juga perlu. Makanya di dalam sertifikat itu perlu ditulis ya, ormasnya apa, Muhammadiyah atau NU mazhabnya apa. Supaya apa? Tidak terjadi kesenjangan. Ini mestinya orang-orang NU yang biasa berdoa setelah apa? Sholat dengan suara nyaring, doanya. Nah, kalau diganti dengan orang Muhammadiyah, imamnya, lah, atau khotibnya, kan habis itu berdoanya kan di dalam hati. Jadi menjadi satu bentuk kesenjangan. Atau subuh, kalau NU kunut, kalau Muhammadiyah kan tidak. Memang semuanya itu adalah apa? Ranting ya, atau furu'iyah. Tetapi menjadi bagian di dalam ibadah. Kalau orang NU dan Muhammadiyah itu kan ada sedikit perbedaan. Ini perlu juga. Contoh soal toleransi itu, teman-teman semuanya, adalah tepos seliro. Kadang di dalam tepos seliro ini kita kurang bisa memahami. Contoh soal saya Gus Soleh, asli orang Madura, ya kan, beragama Islam. Terus saya nyalon ke Bali kan gitu. Nah ini berarti saya nggak tahu diri gitu loh. Hah? Atau saya nyalon di Papua. Nah, kalau orang tidak menerimanya orang-orang Papua karena mayoritas Kristen ya dan tidak bersuku Papua, terus dicap bahwa orang Papua tidak toleran, itu keliru. Sebenarnya yang tidak toleran itu adalah yang dirinya mencalonkan. Ini kan ada pro kontra, contoh soal maaf. Ini kita bahas mungkin dalam pekan yang selanjutnya. Kapolda di Jawa Timur itu kan non-muslim. Nah ini kan menjadi pro kontra. Banyak ini pun tegus kan gitu. Ya, di Jawa Timur itu, jadi Kakandul Depak saja itu banyak bermusyawarah minta apa masukan kepada PWNU dan Muhammadiyah, khususnya PWNU. Masalahnya apa? 90% umat Islam di Jawa Timur itu adalah NU. Tujuannya apa? Supaya kerjasamanya baik. Nah saat ini dikasih non-muslim, jadi rame kan gitu loh. Nah ini kan bingung. Bicara toleransi kan gitu loh ya. Seharusnya Wakapolda ataupun apa. Masalahnya apa? Polisi ini lain dengan TNI. Polisi ini kan bagian daripada masyarakat sipil yang berseragam kan gitu. Ya, yang mana menjadi pengayom masyarakat. Nah, untuk kerjasama dengan daerah-daerah yang mana mayoritas pendidikan di Jawa Timur itu adalah pesantren. Ada daerah-daerah yang masih istilahnya agak tertutup kan gitu loh. Ya, contoh soal daerah Tapal Kuda, Madura, dan lain sebagainya. Nah, ini kadang istilahnya pemerintah juga harus pinter-pinter di dalam memahami dan memaknai toleransi. Jangan masyarakat saja, rakyat saja yang disuruh bertoleransi. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, disinilah indahnya kalau kita dengan bahasa cinta. Maaf, bukan bos anti toleransi loh. Ya. Kadang kita keliru dalam memahami timbul komunikasi. Ya, jadi dulu ataupun ya mungkin akan bisa periode selanjutnya akan begitu sehingga tidak kaget masyarakat Jawa Timur ini. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Ya kalau Kapolda tidak dapat dukungan maksimal dari masyarakatnya kan juga sulit kan gitu. Tapi kalau dapat dukungan yang maksimal kan enak kan gitu ya. Ini mungkin kedepannya bagaimana kita terus memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga kita tidak melihat Presiden Jokowi secara seseorang, tapi Presiden Jokowi adalah presiden yang terpilih secara sah konstitusional. Bagaimana mekanisme daripada demokrasi kita yang berjalan, yang telah ditetapkan, seperti kata Gus Dur tadi, konsensusnya selama 5 tahun ini dapat tetap terus berjalan sampai 5 tahun. Terus kita kawal supaya apa? Proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Ya, jangan kayak kelompok-kelompok sebelah. Baru Pilpres kemarin sudah saling nyinyir terus ya. Kayak seakan-akan apa? Tahun-tahun ini penuh dengan kayak Pilpres kan gitu. Sudahlah kan gitu loh. Tunggu sabar ya. Silakan siapapun mau nyalon presiden selama itu persyaratan memenuhi, silakan ya. Tapi jangan istilahnya bikin berita hoax ya, bikin keonaran dan lain sebagainya ya.
tahun masih tahun pertama semacam ini. Mau jadi apa negara ini? Kasihan rakyat kita, ya. Tapi kami yakin TNI dan Polri berani bertindak tegas seperti pada bulan-bulan ini, ya. Baik kelompok radikalis, baik kelompok ormas, baik kelompok-kelompok aktivis, ya. Mereka nyinyir, tapi nyinyirannya itu adalah hoax, nyinyirannya adalah fitnah, tanpa bisa membuktikan undang-undang IT benar-benar ditegakkan kepada siapapun. Gus yakin, bahkan aku yakin, insya Allah Facebook kita, media sosial kita kayak dulu lagi. Jadi tidak ada istilahnya serang menyerang, hack menghack kan gitu. Ini gara-gara kita sering melakukan webinar tentang deradikalisasi, ya. FB Agama Cinta ini sudah nggak bisa dibuka, dibilang apa, pemiliknya meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya. Ini kan aneh. Kerjaan siapa ini kalau nggak kerjaan hacker gitu loh, ya. Nah ini seorang Gus Kiai kampung, bukan pejabat aja di hacker. Mau apa dari kecuali NKRI ini damai. Siapapun presidennya, saya rasa Gus akan dukung beserta komunitas agama cinta. Demikian dari kami. Mengakhiri daripada acara ini, mari kita tutup doa. Karena tidak ada kekuatan sedasa doa. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih pada TNI Polri, bravo TNI Polri, bravo Kapolda Jaya, bravo Pangdam Jaya. Ya, kami bangga jadi rakyat Indonesia yang selama ini benar-benar menjadi keberikan kita semuanya. Seakan-akan ormas ini, karena memang terlahir dulu dekat dengan pejabat-pejabat, ya, bahkan para jenderal-jenderal, seakan-akan tidak tersentuh. Bicara semaunya, menghujat siapapun dihujat. Tidak ada sentuhan hukum yang berarti. Tapi dengan Kapolda Jakarta yang baru, dengan Pangdam yang jaya ini, ya, kita senang bahwa keadilan di sini ada. Terus tidak melihat dia itu Habib, dia itu agama Islam ataupun agama apa, tidak. Tapi bagaimana hukum ini bisa tegak tanpa adanya diskriminasi sara. Demikian dari kami, tidak ada kekuatan sedasa doa. Mari kita angkat dalam doa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang kita yakini masing-masing ini menjaga tetap terus Indonesia, menjamah Indonesia dalam kedamaian. Apabila damai, maka curah dan berkatan Tuhan Yang Maha Esa dari langit akan diberikan. Tapi jangan berharap apabila negara kita senantiasa dalam kegaduhan, maka jauh dari berkat. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemerintahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, ya, untuk apa? Menumpas segala bentuk kejahatan, keburukan, dan juga segala kelompok-kelompok yang bikin perusuh ini. Ila hadiniyah wa biniyatin sholihah. Mari yang beragama Islam berdoa sama Gus, yang beragama lain bawa dalam hatinya. Ila hadiniyah wa biniyatin sholihah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami. Jagalah bangsa dan negeri kami Indonesia ini ya Allah, dari segala bentuk fitnah, daripada segala bentuk ujian, daripada segala bentuk cobaan, daripada segala bentuk bencana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hampir setahun ya Allah, Indonesiaku dan masyarakatnya ya Allah, bahkan dunia kau uji dengan adanya COVID-19 ini ya Allah. Kami yakin, bahkan hakul yakin ya Allah, kau berkuasa di atas segala kekuasaan, kau raja di atas raja ya Allah. Kau berkehendak, apabila kau berkehendak cukup berucap kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Jadikanlah kehendakmu ya Allah, untuk kau angkat, kau ambil ya Allah penyakit pandemi COVID-19 ini ya Allah dari bumi Indonesia, khususnya yang di seluruh atas dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah negeri dan bangsa kami ini ya Allah, daripada para pengacau-pengacau, daripada fitnah-fitnah yang memfitnah pada bangsa dan negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang membolak-balikkan hati orang yang benci, yang suka menghasut, yang suka ujaran kebencian kepada bangsa dan negeri ini ya Allah. Kau bolak-balikan hatinya menjadi cinta, menjadi kasih, menjadi sayang ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada Presiden kami Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Allah, agar kau berikan kesehatan, agar kau berikan kekuatan senantiasa dapat memimpin perahu besar Indonesia ini ya Allah pada jalan Shiratal Mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang telah dilakukan oleh TNI Polri ini ya Allah benar-benar membawa bangga dan bahagia rakyat Indonesia karena keberanian dan ketegasannya menumpas daripada segala ataupun kelompok-kelompok ormas ataupun teroris ya Allah dan menjadikan hukum sebagai panglimanya ya Allah. Mudah-mudahan keberanian ini tetap terus kau pelihara ya Allah sehingga TNI dan Polri ini benar-benar bisa menjadi pengayom seluruh masyarakat Indonesia dan benar-benar bisa diandalkan. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang telah baik pada negeri kami, pada diri kami, pada keluarga kami, pada semua peserta webinar ini ya Allah di tahun 2020 ini ya Allah. Kebaikan ini mudah-mudahan kau tambahkan ya Allah di tahun 2021 apabila ada kekurangannya, keburukannya kau tutupi ya Allah sehingga di tahun 2021 ini ya Allah bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih berkah untuk diri kami, untuk bangsa kami dan untuk semua jamaah kami yang ada di webinar Agama Cinta ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami. Rabbana inna hadud wa alaikal jahdu wa alaikal tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina ma wa'adtana rasulika wa la tuhdina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواتنا الحمد لله رب العالمين. Qabul hajah, qabul niat, qabul maksud 2001 ya Allah Indonesia aman. Amin. Berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Boleh kemana? Amin. Akan Pak Moderator. Baik. Terima kasih Gus doanya. Terima kasih Gus doanya. Narasumber peserta webinar, kami akhiri acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Waktu kami kembalikan ke host. Host, kami serahkan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar Agama Cinta edisi yang ke-18 ini. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih khusus untuk moderator kita yaitu Bapak Medi Friends yang dari Papua ini. Alhamdulillah jaringan ada agak tersendat tapi lancar ya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa sampai selesai webinarnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pencerahannya kepada kita semua. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup webinar Agama Cinta. Bagi yang belum masuk di grup, bisa bergabung. Linknya nanti akan saya kirim di kolom chat Zoom-nya. Dan juga untuk yang ingin mendapatkan e-sertifikat dalam bentuk PDF dan lain sebagainya, bisa japri di nomor yang akan saya kirim di kolom chat Zoom. Saya Muhammad Nurul selaku operator webinar kita pada siang hari ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan kurangnya berkenan di hati para peserta sekalian. Terima kasih. Sertifikat akan dikirim di Facebook Sekjen Agama Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.